rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah memasukkan atau menyiapkan DNA asing ke dalam plasmid suatu sel bakteri yang bertujuan untuk membuat produk dan memberi kemampuan baru. Plasmid adalah molekul DNA berbentuk melingkar kecil yang terdapat di dalam sel bakteri. Transfer DNA bakteri dari suatu sel ke sel lainnya dilakukan melalui plasmid ini. Dalam rekayasa genetika, plasmid berfungsi sebagai kendaraan gen atau vektor. A. Rekayasa genetika dengan menggunakan plasmid. Plasmid yang digunakan sebagai vektor dalam rekayasa genetika adalah plasmid dari sel bakteri Escherichia coli, plasmid ragi Saccharomyces cerevisiae, dan plasmid bakteri Bacillus subtilis. B. Rekayasa genetika melalui teknik hibridoma untuk pembuatan antibodi monoklonal. Antibodi adalah golongan protein tertentu yang dibuat di dalam tubuh dan berfungsi sebagai senjata sistem imunitas dari infeksi zat asing. Antibodi dibuat oleh sel khusus di dalam darah, limfa, dan kelenjar limfa. Istilah antibodi monoklonal digunakan untuk kelompok antibodi yang identik semuanya dengan bentuk lekuk sama sehingga hanya mengenali antigen yang sama. Antibodi monoklonal selain dapat dimanfaatkan dalam pengobatan atau terapi, juga dapat digunakan dalam pemeriksaan diagnosis. Yang C. Rekayasa genetika dengan menggunakan plasmid TI pada tanaman. Untuk mendapatkan tumbuhan yang diinginkan diperlukan teknik penyisipan gen umumnya yang digunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Bakteri ini bersifat patogen dan menyebabkan tumor atau bisul bermahkota atau crown gall pada batang tumbuhan. Bakteri ini mempunyai plasmid TI atau tumor inducing atau penginduksi tumor. Dengan masuknya bakteri ini ke dalam tumbuhan sehat, tumbuhan itu akan menderita tumor atau bisul bermahkota. Yang kedua ada fusi protoplas. Fusi protoplas adalah suatu metode persilangan atau hibridisasi tanaman dengan memanfaatkan rekayasa genetika konvensional. Protoplas adalah sel tanaman tanpa bagian dinding sel. Teknik fusi protoplas dapat digunakan untuk menggabungkan sifat genetik dari spesies tanaman yang sama ataupun dari spesies yang berbeda. Selain itu, teknik ini menguntungkan untuk diterapkan dalam persilangan tanaman steril ataupun tanaman dengan siklus hidup yang panjang. Untuk menginduksi atau mendukung terjadinya fusi protoplas dapat dilakukan dengan pemakaian senyawa kimia seperti polietilen glikol ataupun penggunaan arus listrik untuk membantu fusi atau elektrofusi. Ketika dua protoplas bersatu, dapat terjadi pemisahan atau penggabungan dua inti sel atau nukleus sehingga menghasilkan tanaman dengan sifat baru hasil pencampuran kedua tetua. Apabila salah satu inti sel hilang selama terjadinya fusi, maka akan dihasilkan sel baru yang disebut sitoplasmik hibrid. Adapun manfaat fusi protoplas pada tumbuhan yaitu satu, dapat menggabungkan dua spesies tumbuhan yang memiliki hubungan kekerabatan jauh. Yang kedua, dapat menghasilkan tumbuhan yang lebih resisten. Yang ketiga, dapat menghasilkan tumbuhan yang sangat baik sebagai pupuk. Yang keempat, dapat menghasilkan tumbuhan baru atau menambah biodiversitas. Nah, adapun manfaat fusi protoplas pada hewan yaitu satu, mempelajari kontrol pembelahan sel dan ekspresi gen. Kedua, menginvestigasi transformasi yang membahayakan. Ketiga, mendapatkan replikasi virus. Keempat, memetakan gen atau kromosom. Kelima, memproduksi antibodi monoklonal. Selanjutnya, saya akan membahas modifikasi struktur protein atau rekayasa protein. Berbagai jenis protein terdapat dalam darah manusia. Beberapa di antaranya seperti faktor 8 dan 9, yaitu untuk membantu pembekuan darah yang normal dan mencegah pendarahan berlebihan.
Protein darah yang paling banyak dijumpai adalah albumin. Sekarang ini albumin manusia dipisahkan dari darah donor, tetapi gennya dapat diklon dan dalam waktu singkat sejumlah besar albumin diharapkan akan diproduksi oleh mikroba hasil rekayasa genetika. Keempat, imobilisasi enzim dan sel katalis. Sel atau enzim imobilisasi adalah suatu sel yang secara fisik terlokalisasi atau terjerat pada suatu daerah tertentu. Sel atau enzim tersebut tetap mempunyai aktivitasnya sebagai biokatalisator atau katalis, serta sel atau enzim tersebut dapat dipergunakan secara terus-menerus dan sangat penting untuk proses kesinambungan. Sel terimobilisasi adalah suatu sel yang dilekatkan pada suatu bahan inert dan tidak larut dalam bahan tersebut, misal dalam sodium alginat atau kalsium alginat. Dengan sistem ini, sel dapat lebih tahan terhadap perubahan kondisi seperti pH, juga temperatur. Sistem ini juga membantu sel berada di tempat tertentu selama berlangsungnya reaksi, sehingga memudahkan proses pemisahan dan memungkinkan untuk dipakai lagi di reaksi lain. Imobilisasi sel mikroba dibedakan atas 3 macam, yakni 1. Sel mati untuk reaksi konversi sederhana, 2. Sel hidup untuk reaksi konversi yang melibatkan biokatalis heterogen atau multienzim atau memerlukan ATP atau biokoenzim seperti NADP atau koenzim A. 3. Sel dalam fase pertumbuhan, keadaan di mana terdapat aktivitas enzim untuk pertumbuhan. Penginderaan dengan bantuan molekul biologi. Hal yang mendasar bagi bioteknologi adalah plasmid. Pada hakikatnya, plasmid adalah molekul yang dapat diturunkan secara stabil tanpa dikaitkan pada kromosom. Plasmid dapat membantu berbagai kegiatan metabolisme sehingga memungkinkan bakteri tertentu mengurai senyawa yang jika tidak dapat diuraikan dapat mencemari lingkungan. Plasmid konjugatif juga dapat mengirim salinan diri mereka sendiri dari bakteri satu ke bakteri lainnya dan dapat mengirim potongan DNA kromosom antar bakteri. Plasmid dapat digunakan sebagai vektor untuk mengklon DNA. Oke, selanjutnya ada pun dia, yaitu pengaitan komputer dengan reaktor dan pemrosesan. Jadi komputer menjadi bagian yang bermanfaat bagi penyimpanan dan pengorganisasian data untuk suatu bioteknologi. Misalnya untuk memahami dan mengendalikan berbagai proses fermentasi. Penerapan komputer lebih lanjut dalam bioteknologi biasanya mencangkup analisis asam, nukleat, dan protein, pembuatan peta reaksi, simulasi proses molekuler, dan perencanaan percobaan. Oke, jadi yang terakhir adalah rancang bangun reaktor dan pemrosesan. Tujuan utama merancang bioreaktor adalah untuk menentukan biaya produksi. Namun, usaha pengembangan bioreaktor selanjutnya diutamakan pada peningkatan kecepatan pembentukan dan kualitas produk. Studi mengenai bioreaktor sudah mempertimbangkan bentuk bioreaktor yang steril dan pengoperasian serta pengawasan proses yang lebih baik, termasuk penggunaan komputer dan bagaimana memperoleh suatu pemahaman mengenai batas laju kecepatan suatu sistem, terutama dalam pemindahan massa dan panas.